ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya ingin merencanakan kehamilan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan hal-hal yang untuk merencanakan kehamilan yang sehat, saya mau perkenalkan diri dulu ya, Ibu. Nama saya Bidan Mitra Hidayati yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu bisa panggil saya Bidan Mitra. Sebelumnya nama Ibu siapa, Bu? Sylvia, Baiklah, Ibu Sylvia. Umurnya berapa, Bu? 25 tahun, Alamannya di mana, Bu? Jalan Khatib Sulaiman. Baiklah, kita masuk dulu ya. Kehamilan itu sendiri adalah anugerah yang harus direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum merencanakan kehamilan yaitu adanya kesehatan fisik seperti umur ibu, kondisi kesehatan untuk kehamilan yang sehat, gizi yang baik, dan ada juga kemudahan mencapai fasilitas pelayanan seperti adanya transportasi biar mempermudah ibu untuk melakukan persalinan besoknya. Dan ada juga kesiapan finansial tentunya yaitu tentang ekonomi ya Ibu ya. Dan tidak lupa juga ada dukungan suami, keluarga, dan lingkungan di sekitar Ibu. Ini ada kondisi layak hamil, umur ideal yang cocok hamil itu 20 sampai 35 tahun. Pada usia 20 tahun tunda dulu kehamilannya karena belum cukup umur. Pada usia 35 tahun tentunya tidak boleh hamil lagi karena itu rentan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam merencana kehamilan, menjaga asupan gizi dan berat badan itu juga tidak kalah penting ya Ibu. Seperti mengkonsumsi pangan beraneka ragam, seperti mengkonsumsi serat yang banyak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan, dan mempertahankan berat badan ibu agar tetap normal. Ini ada contoh makanan yang harus ibu konsumsi kurang lebih 700 kalori dalam sehari ya Ibu. Dan ini ada kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai selama masa hamil. Yang pertama ada anemia. Nah, anemia ini sangat rentan terjadi pada ibu hamil saat sekarang ini, Ibu. Di mana anemia itu adalah kondisi di mana kadar Hb ibu di dalam darah kurang 12 liter. Anemia sering dialami oleh perempuan karena kurangnya asupan dan konsumsi. Maka dari itu ibu harus mengkonsumsi makanan yang cukup seperti yang saya jelaskan tadi. Dan juga ada kekurangan gizi. Kekurangan gizi juga sangat berpengaruh pada janin ibu besoknya. Jika ibu kekurangan gizi, nanti janin ibu akan lahir kurang beratnya dan bisa lahir dengan prematur. Sekarang kita masuk ke masa subur ya Ibu. Ibu sudah tahu bagaimana masa subur Ibu? Belum. Nah, masa subur ini yaitu bisa dilihat dari 13 hari setelah Ibu menstruasi. Nanti Ibu bisa menghitungnya setelah Ibu haidnya 7 hari misalnya, terus hitung sampai hari ke-13 Ibu. Itu adalah di mana masa subur Ibu terjadi. Di masa subur ini ada beberapa tanda seperti perubahan radius cervix. Itu nanti ibu akan mengalami keluarnya cairan dari vagina ibu yang di mana cairan itu berbening dan tidak berbau. Dan juga ada dorongan seksual ibu meningkat dikarenakan nanti ada hormon estrogen dan progesteron yang akan meningkat di dalam masa subur ibu. Dan juga ada temperatur suhu tubuh meningkat dan payudara lebih terasa lunak ibu.
Nah, di dalam masa kehamilan, ibu juga harus memperhatikan kekerasan dalam rumah tangga. Hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan tentunya adalah kekerasan fisik, misalnya memukul, menendang, atau menampar. Yang kedua yaitu kekerasan psikis, itu misalnya menghina atau mengeluarkan komentar yang merendahkan ibu sendiri, dan kekerasan seksual, memaksa atau menuntut berhubungan seksual. Dan yang terakhir pelantaran dan eksploitasi. Nah, sekarang ibu bisa lihat di sini proses kehamilan ibu ya, dimulai dari pada minggu pertama ini, dari yang kecil sampai ke 40 minggu, dan ini sudah bisa melakukan persalinan ibu. Kehamilan dapat terjadi bila sel telur yang matang oleh perempuan dibuahi oleh sperma oleh laki-laki ibu. Nah, di sini ada tanda-tanda kehamilan ibu. Yang pertama tentunya ibu tidak akan datang menstruasi lagi. Yang kedua timbulnya rasa mual, muntah, dan pusing yang berlebihan nantinya. Dan nafsu makan juga akan berkurang. Dan tidak perlu juga nanti pada fisik ibu akan berubah. Nantinya akan ada flek-flek hitam di wajah ibu, dan perut akan makin membesar ya ibu. Pada usia kehamilan lebih lanjut, dengan alat tertentu dapat dengan lihat sampel janin, dan tes kehamilan ibu bisa menggunakan nanti tes pack ibu. Nah, di sini juga ada bagaimana menjadi orang tua yang baik. Yang pertama itu tentunya mempersiapkan kelahiran bayi yang sehat, memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Dan hanya itu yang bisa saya beri asuhan kepada ibu. Apakah ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi? Jika ada pertanyaan, silakan ibu tanyakan. Tidak ada ibu. Baiklah, nanti kalau kontrol berikutnya ibu silakan datang ke sini lagi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jaga-jagalah itu kesehatan yang sudah saya berikan tadi kepada ibu. Baiklah ibu, terima kasih ibu.